lagi di Miles and Kel. So we're back di Ho Chi Minh. Jadi kita akan selama 4 hari explore Ho Chi Minh. So stay tune. Dan ini hari ini pagi-pagi kita mau langsung ke salah satu market yang terkenal, Ben Thanh Market. Dan ini udah di sini di belakang kita. Jadi kita bakal ajak kalian explore dan mungkin kasih sedikit kayak apa sih insights tentang market ini, dan juga kita mau nyobain beberapa makanan ikonik yang ada di sini. Yes. Let's go. Ini pasar udah dari abad ke-17 ya. Ini tuh dari zaman Perancis masih di sini. Dan ini dulu di dekat Sungai Ben Nghe dan dulu dipakai untuk menyambut pengunjung dan tentara ke benteng. Jadi bentengnya namanya Gyadin gitu ya. Nah, makanya disebut pasar ini tuh Ben Thanh karena Ben itu artinya dermaga sungai. Kalau Tan itu artinya benteng gitu. Jadi emang ini terbuat dari batu bata, kayu, terus atapnya juga jerami gitu ya. Nah, terus udah gitu setelah beberapa tahun, beberapa dekade, akhirnya tahun 1911 dia sempat runtuh karena nggak stabil, dan akhirnya dibangun yang baru gitu ya di daerah Boret. Nah, sekarang jadi lokasi yang sekarang ini, Pasar Ben Thanh ini. Jadi waktu dibangun tahun 1912, terus selesai tahun 1914. Yuk langsung kita lihat. Dan ini di depannya sini itu ada kayak apa sih ini, plaza bulatan besar ini, area besar yang cuma boleh buat orang. Jadi banyak banget nih pagi-pagi yang udah foto-foto di gedung ini karena ini ikonik banget guys, yang Clock Tower ini. Oke guys, jadi kita ini udah masuk ya. Jadi intinya sebenarnya market ini banyak menjualnya ya souvenir-souvenir. Jadi ini sebenarnya kayak turisti banget, dan ya kita sih nggak akan belanja di sini. Cuman lihat aja karena mumpung udah di Ho Chi Minh ya kan. Nah, di sini tuh terkenalnya ya ini ya, kaos-kaos yang ini, sama sebenarnya tuh yang seru di sini kita bisa beli Ai Chow, yaitu baju tradisionalnya mereka, tapi sayangnya kita nggak keburu sih. Tadinya sebenarnya pengen beli buat foto-foto, tapi kemarin akhirnya kita udah rental di Hoi An. Dan di sini juga banyak toko-toko yang kayak bisa bikin baju one day. Jadi itu sih guys, intinya kayak pasar gitu. Nah, kita kesini lebih tertarik buat ini sebenarnya beli makanan sih guys. Kita mau lihat yang ke bagian food marketnya. Nah, terus yang karena di sini market, jadi sini ada kayak yang jual buah-buah juga nih ya. Nah, yang udah deket area belakang udah banyak yang makanan nih. Yogi. Yes, jadi di sini udah kios-kios makanan. Let's see, aku mau cari C. Untuk di sini juga udah turis friendly banget, udah ada English menu dengan harga-harganya udah komplit. Harganya masih oke lah. Jadi ini sampai mentok yang daerah pintu keluar nih masih banyak banget nih tempat makan nih kayak gini guys. Kita lihat yuk ada apa aja. Oh, ini dia sih BC ini. Oke. Kiri. Ini guys, ini yang terkenal SS-an ini BC 1154. Jadi dari yang pintu exit tadi kalian belok kiri, dia mentok di belakang. Ini sekarang kita jam setengah 12 dan ini udah kursinya dia di depan tokonya udah full semua. Kita bakal lihat ya. Jadi ini tuh kayak SS-annya Vietnam gitu guys. Tuh, ini ada rasanya, dan di sini udah ada English menu juga. Jadi di sini ada hot and cold drinks. Ya, kita bisa pilih hot and ice, dan ini tuh terkenal kenapa? Karena dia tuh udah dari tahun 1968 guys. Jadi udah 50 tahun lebih jualan ini. Kita dikasih duduk di sini guys. Mejanya itu bangku stainless. Oke, let's see. Aku mau nyobain ini yang kayak paling komplitnya mereka ini loh, yang mixed with beans. Jadi aku mau coba ini satu. Sebenarnya sih ada durian guys, tapi kita nggak makan durian. Jadi di sini ada yang kayak hot and cold juga sebenarnya. Ini kan ada yang kayak Latex karet. apa sih? Ini ada longan. Ada kayak cendol. Ini SS-an Vietnam gitu sih guys. Enak kayaknya ya. Tuh, kalau ini ada corn, ini ada rice ball, sweet milk, campur-campur sih, ada cassava. Kayak gitu guys, SS-annya mereka lah. Nah, kalau yang kayak gini agak kita nggak pernah lihat nih, makanan khas mereka banget. Dia di sini juga disiapin nih yang di packaging gini kayak buat takeaway atau kayak Grab gitu kali ya. Jadi cepet banget udah ready. Ini tadi barusan ada yang nawar ini guys, bukan nawar, nanya harganya murah loh, 25.000 dong. Jadi mirip-mirip kayak di JKT lah. Ini kan udah istilahnya udah di tempat turisti dan laku ya, tapi ini banget murah. Oh, langsung keluar. Thank you. Cocok banget nih buat yang udah panas siang-siang ini. Terus
sini ada nongol ini juga guys. Kita nanya ini gula bukan, kata water. Kita jadi bingung ini apa. Jadi udah keluar guys orderan kita. Cheers. Aku penasaran sama air ini. Ini air apa kok kuning ya warnanya? Aku kira air gula loh. Ada rasa air. Tapi kok kuningnya? Apa dipakai turmeric ya? Ada bau turmeric gak? Jadi mereka di sini ada rasa-rasanya, ya kan? Tapi dikit banget, aku nggak tahu itu rasa apaan. Jadi ini ada putihnya apa ya? Coconut milk. Kita agak bingung, agak clueless nih. Kita coba itu ada kayak kacang-kacangnya. Aku bilang mix ini yang paling komplit. Nah dia punya ada yang kayak cassava. Ini apaan ya? Kayak kurma gitu nggak sih? Iya kayak dates gitu kali ya. Red dates gak sih? Red dates kayaknya. Enak loh. Nggak pernah keduga aja kayak kurma dicampur santan. Cehuntiau ya? Enggak juga sih. Oh dia nggak ada gula Jawanya sih. Ada rasanya familiar gak atau rasa baru ini? Rasa baru. Cuman ya? Kayak lebih light gitu loh dibandingin FF Indo. Kayak kolok-koloknya light gitu kayak kolok. Ya unik banget kalau punya kayak ada teratanya. Tapi kita nggak pernah lihat ya kayak kurma dicampur sama ini loh ada buah tep. Ada. Sekarang aku nyobain yang punya ini yang super rame, yang paling ikoniknya. Iya light banget ya, kayak nggak manis gimana. Terus ini tuh kayak, tau nggak sih kayak susu yang carnation yang buat di SS gitu, tapi light modelnya kayak gitu guys rasa kuahnya. Gitu ternyata. Kita dari tadi salfok ngeliatin orderan orang guys. Unik-uniknya kita mau cobain yang ini deh, yang puding ini yang baru keluar. Nambah. Gara-gara ngeliat punya orang kita beli. Kayak puding custard yang kayak di Jepang gitu, tapi ini Vietnam karamel krim karamel ya. Cuma lucunya dia tuh dikasih es guys. Kalau kayak kita kan makan puding ya makan puding aja kan, ini tuh kayak ada sosnya lagi, terus udah gitu ada esnya. Menarik. Cobain ya. Cobain ya. Enak. Cuman emang bayangan aku bakal yang hancur banget, tapi ternyata enggak ya. Ya enggak dong, kan es puding. Ini apa? Karamelnya banget. Bener, berasa banget karamel. Apalagi ini yang di bagian atasnya ini loh guys, kayak karamel burn banget. Sebagai orang yang nggak doyan karamel, ini tercuk karamel. Jadi kayak aku bakal scoop atasnya, aku makan pudingnya doang. Sebagai orang yang doyan karamel? Iya, dia doyan. Jadi kita makan berdua total 4 porsi guys. Nih, dia bilang dia mau hot dog, udah take away. Udah kelar nih kita makan es pagi-pagi. Jadi kita udah nyampe di sini yang Zoika number 1. Tempatnya kayak gini lucu, mejanya ada di depan. Dan kita pilih ini karena dia itu dapat rekomendasi dari Michelin Guide tuh guys di tahun 2024. Itu restorannya selected. Dan ini di sini menunya ada beberapa ya, ada with chicken, ada yang with eggs juga, ada pig organ, chicken drumstick, ada yang manis juga tuh yang sticky rice with green bean and sugar. Jadi langsung kayak dituang-tuangin gitu guys sesuai topping yang kita mau ya. Wih ada lapcong juga, ada telur puyuh, lucu banget. Ada kuahnya dikit, saus-sausnya. Bongbong goreng. Nah ini yang manis nih guys. Ini yang versi manisnya. Tapi tetap pakai topping bawang goreng juga. Let's go. Jadi Zoiga itu adalah sticky rice ya guys. Zoinya itu sticky rice. Di sini ada ini yang lagi nih, tambahan sausnya kalau kurang, dan ini ada kayak acar sambal dan ini sambal botolan. Mari kita coba. Jadi itu memang ini half style breakfastnya mereka guys, dan ini tuh bener-bener lengket. Aku tuh ngebayangin itu tuh kalau kayak di restoran di sini tuh kayak lo mai kai gitu ya, cuman ini versi Vietnam. Jadi kalau lo mai kai kan di dalam, kalau ini taruh toppingnya di atasnya gitu. Jadi nasi sticky rice-nya, ayam, sama bawang gorengnya. Jadi, yang saus coklatnya itu bikin gurih banget. Enak banget. Terus
ada 2 telur tuyul. Jadi makan komplit. Boleh banget deh, cobain. Sekarang aku mau cobain yang ini, tapi aku bingung ini diaduk atau enggak ya. Soalnya ada gulanya. Kalau nggak kasih gulanya dikit deh kayak gini ya. Mukanya bingung. Ya aku emang bukan penggemar makan dandan yang kayak begini ya. Kayak maksudnya kalau aku tuh makan asin, makan manis, bukan yang kayak asin manisnya dijadiin satu. Ini agak kayak new flavor for me. Nah, kita mau ke mall dulu. Ini salah satu mall yang gede di sini nih, Takashimaya. Orang Jakarta wajib ke mall ya kan, dan ngadem siang hari ya. Keliling mall time. Sini ada Furla, langsung masuk. Ini lantai yang khusus baju cewek ya. Oh, ini ada beberapa brand Korea. Hazy ini setahu aku brand Korea, guys. Ada di sini. Terus apa itu? Fair Liar. TWG juga. Oh, TWG. Satu lantai ceweknya ya? Iya. Dep store-nya nggak gede, guys. Mungkin kalau nggak makin ke atas kali ya, berlantai-lantai gitu mungkin. Tapi kan memang dia di luar dep store-nya ada toko-toko lagi kan. Kalau ini kan emang khusus dalam dep store-nya. Nah, ini ada section promo, guys. Di ujung 50% merek Karaklap. Sama aku lihat tadi ada beberapa merek Resi. Akhirnya kita dapet dong yang size-nya oke, model oke, harga juga oke. Terus tadi dapat review, bisa review ditawarin sama kakak staffnya. Review di Google review, terus dapet ini, lucu banget udah tuh. Belanja. Karaklap, guys. Nah, ini udah keluar Takashimaya. Nah, kita mau lihat yang di depan dulu. Kita mau lihat ada berapa lantai sih dia? Ada berapa lantai ya kira-kira? Oh, lumayan. Nggak terlalu banyak kan, 4 lantai ya? 5. Ini ada brand-brand yang kita udah biasa lihat di Indo juga nih, kayak The Body Shop, Pandora, Lacoste, Geox. Kita mau naik dulu ke atas. Uniqlo. Nah, ini loh guys yang kita cari-cari. Khusus di sini punya. Jadi gambarnya ya kayak makanan khas ini lah. Lucu banget. Tuh ada yang kayak gini, Hanoi. Lucu. Di belakang aku udah ada Saigon Opera House. Nah, ini ada nama lainnya Municipal Theater. Dan ini dibangun di tahun 1898 oleh arsitek dari Prancis namanya Eugene Ferret. Jadi material bahan-bahannya itu semua juga dari Prancis. Dan kalau kalian lihat tuh kan ada tangga-tangga ya. Jadi memang dia dibangun 2 meter lebih tinggi. Terus pintunya juga 2 lapis supaya lebih dapat kedapnya. Dan ini juga bentuk auditoriumnya itu oval, ada 468 kursi. Let's go. Kita udah sampai pas di depan Opera House-nya. Jadi tadi nyebrang dan di sini kalian bisa lihat ya lagi ada AO show ya, jadi show bambu gitu ya. Apa Vietnamese Bamboo Circus Show? Vietnamese Bamboo. Atau itu gambarnya yang gede banget yang di pojok. Ini lagi pada ada yang beli tiket juga. Jadi memang ini masih beroperasi. Bisa dilihat tuh nih masuk ke top 10 ranking attraction by TripAdvisor di Ho Chi Minh. Nah, ya, emang ikonik banget lah. Oh ya, ini tempat duduknya jadi kita bisa lihat nih. Gitu guys. Nice. Nah, di sini juga kalian bisa lihat schedule-nya nih tertulis di sini. Tanggal-tanggalnya, harga tiketnya juga ada tuh. Seatingnya beda-beda, harga juga beda-beda. Sekarang kita udah sampai di Ho Chi Minh City Hall. Jadi ini memang gedung pemerintahan dan jadi kita nggak bisa masuk ya karena ini kan untuk bangunan pemerintah gitu yang masih beroperasi. Dan juga ini punya nama lain People's Committee Building dan ini dibangun di awal tahun 1900-an. Nah, kenapa namanya Ho Chi Minh City Hall? Jadi di sini kan bangunannya nih. Nah, di sebelah sininya itu patung Ho Chi Minh-nya. Jadi ini memang pahlawan mereka. Karena kita udah sampai di Saigon Central Post Office.
Sesuai namanya, jadi ini memang kantor pos dan ini adalah kantor pos tertua di Vietnam. Dan ini juga adalah yang terbesar dan juga bangunan kolonial tertua yang ada di Ho Chi Minh sini. Di belakang aku udah ada gambar Ho Chi Minh yang besar banget ya. Jadi ini tuh presiden Vietnam salah satunya, dan dia juga menjadi tokoh revolusi yang dulu terkenal. Jadi ini kalau di bagian tengahnya ada jualan-jualan, kayak ya basically souvenir-souvenir lagi. Dan untuk postcardnya ini nih, yang di seberang ntar kita juga mau lihat. Nah, terus ini yang di pinggir, kalian bisa lihat nih untuk yang mau ngirim beneran. Tuh ya, domestic and international parcels dan postal items-nya. Kita bisa ke counter yang di sebelah kanan ini. Nih, jadi di sini udah ada postcard dan ada stickers ya. Lucu banget. Berapa tuh harganya nggak sih? Oh, ada tuh 55.000. Coba tuh kalau kayak postcardnya ini berapa nih? Postcardnya 25.000. Itu koin apa sih koin? Koin collection. Oh, yang dulu sekarang tuh udah nggak ada. Bisa 15.000. Ini ada perangko juga nih, perangko. Oh ya, ada perangko. 70.000. Itu kalau yang sebelah sini, ini kan tadi kan postcard 25. Ini sama kan harganya? Ini 40.000. Oh, beda-beda guys. Jadi kalian harus itu ada beberapa keranjang sih opsi pilihannya. Terus ini lucunya tuh di pinggir nih ada kayak box kotak gitu dengan jam-jam dari berbagai negara guys. Yang ini di sebelah kiri juga ada tuh, London, Paris, Washington. Nah di belakang ini ada peta di tahun 1936, itu jaringan dari telegraf gitu ya, dari sekitar area Vietnam sampai Kamboja. Dari bagian tengah sini kita bisa belok ke kiri dan belok ke kanan, itu ada kayak toko-toko lagi guys. Basically ya souvenir lagi nih, ini kayak music box deh kayak kemarin. Postcard juga ada, buku-buku. Ada ini guys, collection koinnya banyak banget tuh. Lucu ya. 400.000. Oke guys, jadi kita udah di New Playground. Ini area banyak jualan, khususnya baju. Terkenal karena dia tuh kayak underground gini. Dan ini lucu banget, di dekat pintu masuk udah ada insting nekot. Yuk kita lihat. Jadi ini di pintu masuk udah langsung kelihatan baju-baju. Jadi di sini tuh ada toko-toko dan ini mostly tuh pokoknya kayak brand lokal semua gitu guys. Kita mau lihat sih, penasaran. Karena kan katanya kualitas bajunya bagus-bagus juga nih, kita mau lihat. Jadi bukan baju dong sih, fashion lah ya. Intinya lebih banyak ke fashion gitu. Dan ini tuh ada yang tulisannya sih katanya sale flash sale up to 70, ada yang sale 30%, kayak gitu sih. Iya, bahannya lumayan sih. Coba kita lihat-lihat ya. Oh, ini kayak lebih modern eye chow-nya ya, kayak anak muda gitu. Coba kita lihat nih bajunya berapaan sih. Ini kayak 600 ribuan, diskon 50. Cuman kalau belanja di Vietnam ini unik banget, tapi pendeknya ampun. Di sini itu banyak kan mostly ukurannya tuh terkenal dengan ukuran kecil-kecil guys. Jadi kalian harus pinter cari size karena banyak kan all size ataupun kalau kayak SML-nya tuh kecil banget. Ini tokonya banyak banget sih, bener-bener kiri kanan packed banget. Nah, ada juga toko parfum. Kayak style-nya beda-beda banget loh, ada yang kayak dark keren-keren, tapi ada juga yang kayak kawaii. Lucu-lucu. Oh, yang ini masih oke nih guys, harganya 300 ribuan. Ini bahannya bagus nih. Ini lucu banget. Ini yellow, I love yellow. This one, look at this, so cute. Kita mau makan di Mein Group, Mein Noodles. Oh, rame banget guys. Oke guys, jadi ini menunya. Tadi katanya kita disuruh nunggu 30 menit, tapi realitanya enggak sih. Jadi pas ada yang kosong langsung dikasih. Tapi better kalau kalian mau kesini mending reservasi guys, karena ngantri.
Karena ini kan Michelin Guide recommends restaurant ya. Jadi kita paling mau cobain yang kayak must try gitu, atau enggak ini sebenarnya kita sama teman kita ini dari Viet. Kita mau tanya dia lah, mungkin dia mau ajak kita makan apa gitu ya yang menarik kita coba. Untuk harganya di sini ya, karena di kota dan restoran Michelin agak-agak in the pricier side ya guys. Ternyata di sini menunya beda lagi guys, ada 2 menu, jadi banyak banget opsinya. Jadi kalau kalian bingung juga mau makan apa, ini tuh intinya Vietnamese banyak banget. Masalah Vietnamese foodnya komplit banget guys. Kalian bisa pilih yang mau. Sampai ini kan kayak makanan di luar kota ya, ada juga. Kayak komplit banget. Lagi berguru guys, lagi tanya bedanya sama rekomendasinya. Oke guys, makanan kita udah keluar, lumayan cepet loh, ini udah keluar. Dan ini kita pesan yang berbeda-beda, tapi ntar mungkin kita bakal coba-coba sharing. Dan kita mau suruh teman kita untuk bacain namanya ya, supaya nggak salah nih. This is phở bò, and this is hủ tiếu khô. It's dry. And this is bún chả. Bún chả. Yes. Let's eat. Let's eat together. I thought that would be like rice paper. No rice paper for bún chả. I just see the people in it. I never try. It's alright. I know how to eat. She's really pretty. Okay, now she's become a tourist like us. People often miss all of this, like they firstly they eat wood. Yeah, this meat with meat, and they Dip. dip. Yeah, with the vegetable. All of them we mix together. Yeah. Like wrap together? No. Oh, just together. Ah. Yeah, to put to your mouth. Ah. The special here is the sauce. Oh, oke. Akhirnya nyobain bунcha. Menarik banget ini sih. Tapi lucunya temanku malah orang Vietnam nggak pernah makan. Jadi kalau kata dia kalau biasa kemarin kita makan yang kayak di vermicelli ya. Yang di apa? Bunuai. Yang bukan. Yang makan daging pakai ini loh. Oh, kalau itu kan di wrap ya pakai rice paper. Kalau ini enggak. Jadi ini juga sebenarnya apa di wrap kayak aku tuh bayang kayak makan sam di Korean gitu, tapi ternyata enggak. Jadi ini lebih kayak ya udah kayak misalnya kamu campur aja gitu ya. Ini terus sama dagingnya gitu tuh sama sayur-sayurannya itu langsung diambil terus didip di sausnya kayak gitu sih. Coba ya kita coba. Gimana? Jadi aku suka banget makanan kayak gini. Langsung dagingnya aja lah. Dagingnya doang sih bener-bener. Langsung dagingnya aja. Tapi mungkin aku bakal nge-wrap kayak Korean aja, jadi kayak lebih gampang gitu makannya. Tapi enak, dagingnya aja enak ya? Iya enak, resep banget dagingnya. Nah ini dry noodles, dan ini saran dari teman kita, katanya dia ini salah satu menu makanan favorit dia gitu, maksudnya Vietnamese food. Ini kering dan ada kayak dagingnya. Ini tuh like, ya harus diaduk ya, disuruh mix diaduk. Terus nih pokoknya ada seafood gitu, ada udang, daging-daging, jadi lucu sih kayak udang tapi ada daging pork juga, ada apa sih kayak jeroannya. Terus ada katanya pakai ini nih, apa tuh? Pakai jeruknya. Oh, harus pakai jeruk. Terus ini ada telur puyuh juga. Oke. Terus ini kalau kita lihat warnanya kayak agak oren-oren gitu ya, kayak udah ada bumbunya. Enak banget teksturnya. No? Yeah, I told you. Often spicy when you. It's really good. Kayak asam manis gitu ya. Terus teksturnya enak banget, teksturnya enak banget. Ini 100 banget sih. Poin tekstur bakminya ini enak banget. Sekarang kita lagi lanjut habis makan buat keliling malam-malam nih. Kalau malam ada jalannya tuh udah nyala lampu semua guys, cantik banget. Kita mau ke The Cafe Apartments yang terkenal banget. Jadi kita mau lihat-lihat ke sana dan mungkin chill, duduk-duduk nongki, kita lihat ya.
Jadi sebenarnya lokasi itu sama ini loh guys, yang tadi siang kita lihat opera. Nah, kafenya itu yang itu loh guys, yang kafe tinggi itu. Cuman memang kan beda ya pemandangan malam-malam, lihat guys, cantik banget tuh. Udah nyala. Ini juga yang tengah waterfallnya udah nyala. Pokoknya jadi serba kota itu serba lampu-lampu gini. Cakep banget. Terus ini kayak kalau malam ini, oh iya bener, kalau malam tuh jalanan ditutup. Jadi nggak ada mobil, nggak ada motor, kita aman banget. Jadi ini kita semua orang bisa jalan-jalan di plazanya kayak gini loh. Kalau tadi siang kan kayak susah ya jalan karena masih ada mobil dan motor. Di sederet komplek ini tuh banyak kayak restoran, ada hotel, kafe-kafe, jualan. Dan ini jadinya rame dan menyala banget sih guys kalau di malam hari. Itu, nah ini udah semakin deket nih sama kafenya. Udah nyampe, jadi kalian lihat guys nih kalau malam nyala banget dan opsinya banyak banget, kalian bisa pilih mau yang mana aja. Dan di sini itu terkenal karena tinggi banget nih sekarang masuk ini bayar lift ya guys buat naik karena emang setinggi itu, nggak mungkin kalau jalan kaki ke atas. Jadi kita random aja, kita pilih yang bisa duduk, udah pasti ada tempat. Kayaknya kita bakal pilih yang atas yang gede guys. Let's go. By the way ini gang kecil banget karena pengasih kiri kanan motor. Jadi kita mesti gantian tadi teman keluar. Terus tadi antriannya lumayan panjang tapi cepet sih guys geraknya buat naik elevator ke atasnya. Ini ya guys buat harganya 3.000 up and down per person. Tapi setahu aku ntar kalau kita duduk di cafe, ini oh ya bener kan tuh, most coffee shops and restaurant will refund the elevator fee. Jadi kalau kita order, ntar biasa dipotong. Okay, good day cafe. Good day floor 9. Let's go, let's see. Jadi ini masuk, emang ini kan dulu tuh apartemen guys, makanya dibilang cafe apartment. Jadi kayak lorong-lorong cafe gini, apa bekas apartemen. Jadi cafe, lucu banget loh kafenya. Kita lihat yuk, kayaknya yang good day ya. Oh, okay, nice. Kita di sini bisa lihat balkon view-nya. Balkon view-nya kita lihat dulu ya. Oke gak? Oke, so menu-menunya ya rata-rata berarti di 60-70 ribu gitu ya. Ada fresh juice, ada coffee, tea, chocolate, matcha, ice cream, soda, cake, ada roti, oh ada cemilan-cemilan juga, pizza or something, dan ada sedikit Vietnamese food. That's it. Dari lantai 9 kelihatan kayak gini guys view-nya. Oke, kita udah refresh diri banget. Enak, udah ngadem, nyantai-nyantai. Sekarang kita mau coba turun ke bawah, satu-satu kita lihat ada apa aja sih. Jadi kalau yang kita ini lantai 9 cuma ada cafe kita sama ada toko nails. Kita lihat yuk. By the way untuk penampakan tangganya kayak gini ya guys. Turun sampai ke bawah kayak gitu. Ini lantai 8. Jadi emang gambarannya kayak gini guys. Lucu cafe apartment. Nah di sini kanannya ada cafe lainnya. Kalau yang di kiri ada lebih banyak. Ada spa, ada coffee juga. Nah ini tadi kita udah turun lagi lantai 7, ini ada coffee shop sama sushi house. Oh, sushi house. Lantai 6. Ya kita rajin banget sih turun semua lantai. Ini masih yang sama sih kayak lantai atas. Jadi beberapa toko itu ada yang 2 lantai gitu loh guys. Jadi ini ada coffee shop tapi ada juga nails. Oh ini temanya kayak agak lebih Chinese gitu. Kita barusan aja turun dari lantai 5. Menurut kita lantai 5 ini lantai paling terang guys, selain lantai kita lantai 9. Jadi mungkin kalau kalian yang cari opsi, menurut kita mungkin bisa lantai 5 kayak gini or lantai 9. Soalnya kalau yang lain tuh tadi ada juga lantai bahkan kayak
sepi, gelap gitu, kayak kafe paling satu. Jadi kayaknya kita kasih tahu kalian adalah lantai 5, lantai 9 yang so far ini yang terang dan banyak banget kafenya. Kalau di lantai 4 ini ada Arabica ya guys, dan ini ada menu-menunya. Jadi kalau kalian yang mau coffee shop yang agak ada brandnya, kalian bisa ke Arabica guys, di lantai 4 ya. Kalau ini yang Arabica kayak gini guys, comfortable banget sih. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komen kalian dan share video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.